Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan lanjutkan pembahasan tentang bahasa R, yaitu tentang fungsi dan operator dan list. Oke, yang pertama kalian terlebih dahulu harus membuat vektornya ya. Aku sudah buat di sini, jadi caranya mudah. Kalian tinggal buat value. Contoh nih, angka misalnya sama dengan C, kemudian dalam kurung taruh angka. Kemudian enter. Nah, maka value yang kalian sudah buat di sini. Kenapa harus taruh variabel? Karena kalau misalnya kalian tidak menaruh variabel, kalian langsung buat seperti ini, maka value ya matrix atau matrix yang kalian buat, vektor yang kalian buat itu tidak tersimpan. Nah, makanya kalian harus membuat variabelnya terlebih dahulu agar vektornya tersimpan. Oke, next. Kita langsung masuk pertama ke dalam max. Max itu berguna untuk menampilkan angka yang paling besar dalam sebuah data. Contoh di sini saya ambil di data angka ya. Bentar. Oke. 100 adalah angka terbesar yang ada di dalam data angka. Kemudian ada min. Min adalah kebalikan dari max. Min itu untuk menampilkan angka yang terkecil. Kemudian ada SQRT. SQRT itu berguna untuk menampilkan akar dari bilangan. Contoh di sini saya buat akar dari bilangan 20. Maka akar dari bilangan 20 adalah sekian. Kita juga bisa mengakarkan seluruh data yang ada di dalam value. Caranya sama. Masukkan variabel datanya. Maka variabelnya sudah keluar. Oke, selanjutnya ada sort. Nah, sort itu berguna untuk mengurutkan data dari yang terkecil ke yang terbesar. Oke. Nah, kalau misalnya sort itu berguna untuk mengurutkan dari yang terkecil ke besar, bagaimana cara mengurutkan dari yang terbesar ke kecil? Itu adalah dengan cara sort, kemudian dalam kurung nama datanya, data angka, kemudian koma, kemudian ketik decreasing seperti ini, dan tulis true. True-nya harus pakai huruf besar ya guys, karena kalau misalnya kalian tulis pakai huruf kecil itu akan error. Tuh. Nah, ini bisa kita lihat yang diurutkan tuh dari bilangan dari bilangan besar ke bilangan kecil. Nah, ini aku akan buktikan kalau misalnya penulisan dengan huruf kecil itu akan error. Tuh ya guys ya, bisa dilihat. Sorry, itu auto type. Saya ulang dulu. Nah, true. Ini ya huruf kecil ya guys ya. Oke, kita enter. Nah, maka akan error karena harus true-nya pakai tulisan yang besar. Oke, kemudian ada oke, kita lanjut. Selanjutnya ada wrap. Nah, wrap itu merupakan pengulangan ya. Kita tulis. Misalnya kita ingin ulang dari angka 1 sampai ke angka 10 misalnya. Hasil yang keluar adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nah,
Tapi kalau misalnya kita juga bisa mengulangnya itu beberapa kali. Caranya adalah dengan rep 1, 10, kemudian koma 3 misalnya. Nah, maka data yang diulang sebanyak 3 kali. Oke, selanjutnya kita juga bisa melakukan pengulangan, tapi yang diulang tuh data yang terbesar ke kecil ataupun data dari terkecil ke terbesar. Caranya adalah dengan mengetik ref juga, kemudian buka kurung, kemudian ketik sort, buka kurung lagi, masukkan datanya. Saya di sini ambil data angka ya. Nah, setelah masukkan variabelnya, ketik decreasing seperti tadi, decreasing, kemudian sama dengan true, enter. Oh sorry, rep sort, kemudian buka lagi data angka, decreasing sama dengan true, kemudian di luarnya koma 2. Nah, ini artinya pengulangan data terbesar sebanyak 2 kali. Terus sort data angka.
Oke, selanjutnya kita juga bisa melakukan hal tersebut kepada char atau kalimat. Misalnya di sini kita buat tabel produk, ya, variabel produk. Kemudian kita buat vektor, buka kurung. Jangan lupa tanda petik 2 biji. Kita di sini tulis tas misalnya. Koma jangan lupa. Terus ada baju, celana. Udah segitu aja. Nah, bisa dilihat produk sudah masuk ke dalam ini. Nah, kita juga bisa melakukan fungsi tabel di sini. Produk. Nah, baju, celana, dan tas. Masing-masing variabel itu berjumlah 1. Oke. Selanjutnya ada levels. Nah, levels itu berguna untuk untuk mengetahui lebih jelas levelnya. Sini saya contohkan. Levels. Produk. Levels. Faktor. Buka kurung lagi. Masukkan variabelnya. Produk ya di sini. Kemudian enter. Oke. Nah, karena tadi di sana jumlahnya ada 1, maka di sini dikategorikan ada 1 itu. Selanjutnya ada bar plot. Nah, bar plot ini adalah untuk membuat grafik dari data. Nah, caranya seperti ini, bar plot, kemudian tabel, kemudian masukkan variabelnya. Lalu klik enter. Ditunggu sebentar. Sorry ya, agak sedikit error ya. Nah, bisa dilihat di sini grafiknya sudah muncul. Kita ketik dahulu variabelnya, kemudian tanda kurung seperti ini. Kita ketik jam. Nah, celana itu ada urutan 3 gitu. Jadi banyak apapun data yang kita punya, kita tulis aja ada yang sekian, itu isinya apa sih? Nah, gitu. Oke, selanjutnya ada plot. Nah, plot ini tabel produk. Nah, plot itu sama seperti plot itu grafik yang dikeluarkan itu garis. Nah. Oke, kita kembalikan seperti semula. Oke, next ada selanjutnya kita bisa mendeklarasikan angka. Misal nih,
I kita buat sama dengan 10. Nah, kita bisa melihat apakah angka-angka selanjutnya tuh lebih dari 10 benar atau tidak gitu. Misalnya contoh 1 kurang dari 10 misalnya, maka akan muncul true. Kemudian misalnya kita buat 1 lebih dari 10, maka akan muncul false. Nah, I lebih dari 10. Sorry. I sama dengan 20. Nah, jika seperti ini maka datanya akan terganti, bukan 10 lagi. Lihatlah. 25 lebih dari 20. True, benar. Nah, tapi kalau misalnya kita buat 20 lebih dari 25, false. Nah, jadi itu fungsinya. Oke, selanjutnya tuh ada matrix. Nah, matrix ini kita bisa membuat tabel sendiri. Pakai X. Kemudian buka kurung. Kita tulis n row. Nah, n row ini baris ya. Sama dengan, misalnya kita mau buat 2 baris. Kemudian koma, n col. Sama dengan 2. Enter. Tunggu sebentar, agak lambat. Oke, jadi matriksnya sudah keluar. Nah, di sini tuh NA itu artinya matriks itu masih kosong, belum ada datanya. Bisa nggak kita isi datanya? Tentu saja bisa. Caranya adalah terlebih dahulu kita memasukkan matriks itu ke dalam sebuah variabel. Contoh saya di sini mau pakai huruf X sebagai variabelnya ya. Nah, terus sorry. Nah, X sama dengan matrix bla bla bla. Oke. Di sini bisa langsung muncul. Bisa lihat dari di data. Nah, masih kosong kan logi. Nah, NA. Nah, cara mengisi data yang ada di dalam matrix ini adalah dengan cara kita ketik X, terus kita buka kurung seperti ini. Kita ketik nih, kita mau di kolom yang mana? Cara lihatnya seperti ini. Baris 1, kolom 1. Kita mau isi di kolom yang ini, maka kita ketik 1,1 sama dengan 2. Nah, cara lihatnya gimana? Bisa dilihat di data. Datanya sudah masuk. Nah, kalau misalnya kita juga bisa melihatnya langsung di sini. Caranya adalah tekan X dan enter. Nah, datanya sudah masuk 2. Begitu juga seterusnya. Oke, di sini tuh semua matriksnya sudah saya isi. Nah, bisa dilihat caranya simple. Kita tinggal tekan X sebagai variabel yang mewakili matriksnya. Masukkan kolom dan baris. Cara lihatnya mudah. Kita awali dengan baris lalu kolom. Misalnya kita mau diisi di sini, yang di sini. Nah, kita lihat baris kedua, kolom ke-1, gitu. Nah, oke. Baik,
Mungkin segitu saja sampai sekarang. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Jika ada pertanyaan boleh dipertanyakan. Tidak sudah. Sampai jumpa di video lagi. Assalamualaikum.